pernah ada sampai merenggut korban Iya, jiwa ya. betul, berikut korban jiwa di sana. Jadi setiap setahun bisa sekali, bisa 2 kali. Pernahkah kamu bertanya bagaimana rasanya menjaga sebuah gudang besi sendirian di tengah malam? Dia bilang katanya, oh itu mah halusinasi doang lu bang katanya. Udah selesai situ saya ke pos. Bang gua tidur ya? Iya tidur. Pas dia tidur, Tempat yang siang harinya dipenuhi aktivitas pekerja, suara mesin, dan lalu lalang kendaraan berat. Namun ketika malam tiba, yang tersisa hanyalah kegelapan, suara gesekan logam, dan lorong-lorong panjang yang seolah menyimpan sesuatu. pas dia mau buka gerbang kedua, brek, dia ngelihat sosok tinggi hitam. Kisah yang akan kamu dengarkan kali ini datang dari Bang Iwan, seorang security yang bertahun-tahun menjaga sebuah gudang besi aktif. Selama bertugas, ia mengaku mengalami berbagai kejadian yang sulit dijelaskan. Mulai dari penampakan pocong di antara tumpukan besi, suara tawa perempuan yang terdengar dari arah gudang, hingga sosok besar menyeramkan yang diyakini sebagai genderuwo. Ini perut pecah karena tekanan anginnya bannya itu besar, tronton bannya segini. Yang lebih mengerikan, beberapa kejadian yang terjadi di lokasi tersebut dipercaya bukan sekadar teror biasa. Ada yang mengatakan tempat itu pernah meminta korban nyawa. Benarkah semua itu hanya cerita yang dibesar-besarkan? Atau ada sesuatu yang memang menghuni gudang tersebut? Inilah kisah horor Bang Iwan, penjaga gudang besi. Itu di belakang, di pas mes anak-anak pada tidur di gudang besi itu. Malam Bang Iwan. Selamat malam, Mister. Ya Bang Iwan ini emang udah lama ya kerja di pabrik besi ini. Sudah lama, Berapa tahun Bang Iwan? dari 2015 sampai keluar kemarin 2025. Ya banyak nih Bang ya yang bisa diceritain dari tempat Bang Iwan Alhamdulillah banyak. berjaga waktu itu. Katanya sih pernah ada sampai merenggut korban Iya, jiwa ya. betul, berikut korban jiwa di sana. Jadi setiap setahun bisa sekali, bisa 2 kali. Menarik. Jadi gimana Bang Iwan? Coba ceritakan tadi pengalamannya. Pengalaman saya pas pertama kali masuk kerja di sana, masuk malam, saya beli nasi goreng. Udah beli nasi goreng, perut saya mules. Habis saya makan, perut saya mules nih, Mister. Saya ke belakang karena di pos saya itu nggak ada toilet. Saya harus ke belakang. Saya ke belakang lah. Pas saya ke belakang, lagi enak, ada yang belakang saya ada yang mukul. Sekali, saya lihat ke belakang tembok. Kedua kali, ketiga kali, dalam saya, wah ini nggak beres nih. Saya buru-buru, pas saya buka pintu, di atas itu ada sosok wanita Di mana tuh di atasnya tuh dia? Duduk, berdiri. duduk, lagi pegang rambutnya begini. Saya lari lah, itu karena belum sempet saya naikin. Saya lari kejar, pas sampai situ, di situ ada supir tronton. Habis dari pabrik, dia mau bongkar ke sana. Saya ceritain, habis saya ceritain, dia bilang katanya, oh itu mah halusinasi doang lu bang katanya. Udah selesai situ saya ke pos. Bang gua tidur ya? Iya tidur. Pas dia tidur, dia belum tidur, tapi dia mau rokok dulu di mobil. Tangannya di depan di pintu mobilnya. Ada aki-aki minta, bang minta rokoknya dong. Dikasih lah rokoknya sama koleknya tuh disedutin. Pas dia ngerokok lagi,
Bang makasih ya. Iya katanya. Dia lari ke belakang. Di spion itu ngeliat itu rokoknya jalan, orangnya nggak ada. Sampai situ dia buka, dia lari ke pos. Cerita sama saya. Saya balikin lagi. Nah bener kan? Ada. Pas sudah sampai situ, bang udah yuk jangan di sini bang, gua takut bang katanya. Udah, saya temenin lah dia. Udah. Sampai subuh. Pas udah mau jam setengah aja subuh selesai, dia mau ke belakang bikin kopi. Pas dia mau buka gerbang kedua, dia ngelihat sosok tinggi hitam. Genderuwo bukan? Ya semacam kayak gitu, tinggi gede hitam berbulu. Dia bilang, bang tinggi hitam gede bang katanya. Sampai situ, besok pas paginya jam 7 dia sakit meriang. Dia telepon bosnya, mobil minta dibawa, dia pulang kampung. Tapi sekarang dia udah almarhum, udah meninggal. Udah kejadian kayak gitu, besokannya di sana kan shiftnya itu pagi seminggu, malam seminggu. Saya masih masuk malam nih. Besok malamnya lebih parah lagi. Mobil masuk, trontonnya itu kan pakai kenek. Keneknya itu ngecek ban. Dia nggak tahu bannya itu ada yang melembung dikit. Pas dia cek bannya meledak sampai ke ATM. Ini perut pecah karena tekanan angin bannya itu besar. Tronton bannya segini. Anginnya besar, pecahlah kena ban. Sampai situ ada yang minta tolong, padahal nggak ada orangnya. Situ. Itu kejadiannya malam tuh yang minta tolong. Malamnya. Iya. Pas saya jaga malam. Udah semenjak itu adalah semuanya kejadiannya yang aneh-aneh. Mulai keluar semuanya tuh. Sampai ada namanya bimbel ya, saya nggak bisa sebutin namanya. Bimbel OB-nya ini, dia lari ke pos saya. Kenapa? Udah kayak habis kejar-kejar setan. Wah bang, saya habis tidur. Tiba-tiba ada tinggi gede. Saya tidur begini, nekap saya begini. Sosok hitam gede. Saya bilang itu masih hitam. Karena kalau saya lihat di sana, itu sosok hitam itu selalu nongol di kaca. Karena itu kan saya tempatin jaga kerja itu 4 lantai. Dia selalu nampakin dirinya tuh di kaca. Di lantai berapa tuh? Lantai 4. Karena lantai 4 itu kan kosong. Luas emang gudang. Gudang. Udah pas begitu, timbul kejadian banyak. Besok paginya ada lagi kejadian. Kenek ketiban besi. Meninggal di tempat. Tapi yang saya herannya, setiap ada kejadian gitu, bos ini menang tender. Nah itu. Sejak di situ, saya baru pikir, ini kok bos gini? Saya bilang, pesugihan? Kayaknya kayak pesugihan gitu. Pas saya cari tahu, ternyata benar lah. Kayak gitu, kayak pesugihan gitu. Itu karena saya banding itu, setiap setahun sekali atau dua tahun, setahun sekali makan korban, entah 1, entah 2.
Entar satu, entar dua, yang entar supir nabrak orang, yang entar kejadian di tempat gudang itu ketiban besi, ada yang lagi ini. Ini kejadiannya ini emang sempat beberapa kali ya, dan waktunya itu dalam jangka waktu dekat ya. Waktu dekat. Berjauhan. Nah, setelah ini yang si hitam muncul, apa lagi nih Bang Iwan? Ada kejadian apa lagi? Ada lagi kejadiannya. Saya pas lagi di pos sambil bikin kopi sambil ngerokok. Pas depan pintu saya begini, itu ada ular. Ular, tapi palanya kayak pala apa sih namanya? Kayak pala manusia begitu. Gede, ada sepaha saya ini. Saya kaget begitu. Karena gerbang ke-1, gerbang kedua adanya. Saya pakai senter. Tapi ngelonggok merinding. Nggak, pas ngeliatnya begini, kayak ular sanca, ngembak begini, tapi palanya pala manusia. Mas sampai situ, saya pakai senter itu, saya nggak berani deketin senter, dia kabur. Pas saya cari tahu sama guru saya, kayak ustadz lah gitu, terawang gitu, ternyata bener. Dia punya pesugihan gitu. Hari Minggu pas anak pada libur, kan minggunya cuma libur doang, mancing. Habis mancing di daerah situ lah, daerah Setu gitu, pada dapat ikan. Pulang sore jam 2:30, nyangin dah tuh ikan. Nyangin ikan, habis nyangin ikan, habis isap pada goreng-goreng, pada mau ngeriung makan-makan bareng-bareng. Habis goreng-goreng makan, udah kenyang, mungkin kenyang pada tidur. Di lantai berapa tuh? Itu di belakang, di pas mes anak-anak pada tidur di gudang besi itu. Udah pas begitu, ada salah satu bangun anak tuh kenek. Pas bangun, madep di belakangin begitu. Ada cewek panjang rambutnya, sambil nangis. Bunyinya Sambil nangis. Pas udah begitu, ditanya tuh sama tuh anak, berani. berani nggak berani kata dia, karena pas paginya itu dia ketemu saya. Kayak gue, saya nggak berani, bantah berani nggak beraninya bang, saya beraniin aja. Mbak dari mana? Mbak mau kemana? Ini mes laki-laki semua. Rumah saya dikotorin. Kotorin bagaimana? Pas lihat ke bawah, itu darah bekas ikan. Semuanya itu belum dibersihin. Belum dibersihin sama sekali. Nah, dia marah yang punya tempat itu. Begitu. Goibnya ya. Maruf goibnya. Mis. Apa nih Bang Iwan? Kuntilanak atau apa? Miski. Miski gitu lah. Miski. Karena rambutnya panjang. Bajunya apa bajunya? Putih. Itu jam berapa itu Bang Iwan pas kejadian? Kejadiannya itu sekitar jam 1:30. Ya emang harus ini. Emang harus hati-hati juga. Harus hati-hati. Pokoknya kalau namanya pabrik, gudang, itu pasti ada. Ya itu emang 4 lantai. Itu luas ya Bang Iwan ya. Itu luas. Belakangnya itu ada mes. Di belakang itu ada mes khusus supir sama kenek. Di lantai 2 itu ada apa aja Bang Iwan? Di lantai itu kosong, melompong kosong. Kosong. Jadi yang dipakai itu 1, 2, 3. Yang 4. Yang 4 itu kosong. Emang di situ tempatnya dia, karena di lembab itu pasti suka. Gitu. Lalu apa?
Udah pas begitu, pas saya masuk malam, karena masih saya masuk malam, karena seminggu malam, seminggu pagi. Pas masuk malam, itu di samping saya, si hitam. Lo lagi ngapain teman yang duduk lagi? Saya lagi duduk madep jalan raya. Sambil ngopi, sambil ngerokok. Madep jalan raya. Pas ini belakang saya, leher saya, kok merinding. Saya menengok, antara berani nggak berani. Saya baca, pas saya lihat begini, saya bilang, astagfirullahaladzim, penoloh, itu rokok, saya tinggal gitu, karena sosoknya lagi diri begini, hitam, ngeliatin saya begini. Saya tinggal, saya lari. Pas saya tinggal, saya lari, tadinya saya bingung, saya baliknya, karena di jalan raya sepi, itu sekitar jam 2:30, cuma ada motor mobil. Saya lari ke belakang, pas lari ke belakang, buka gerbang, saya maksudnya mau tidur, mau pindah ke mes anak-anak. Pas saya mau ke belakang, buka gerbang, di situ ada si Poci di pojokan deket genset ATM. Dia berdiri begini tatapin muka saya. Mukanya itu hitam. Saya bingung di sana. Saya mau kemana? Matanya gimana? Matanya kayak merah gitu. Tapi mukanya hitam. Mulut. Karena dia nggak temu, mau gini doang. Tapi mukanya hitam. Matanya merah. Saya kabur, akhirnya saya buru-buru ke mes gitu. Saya bangunin tuh salah satu supir. Bang, bangun. Ngapa lu, Bang? Kayak ketakutan. Iya, Bang, gua ketakutan, Bang. Udah, saya bangunin. Ada apaan lu? Di pos gua ada sosok hitam, Bang, gini, Bang. Nggak ada, yuk ke pos lah tuh akhirnya. Pas ke pos, gua temenin dah sini, ya. Gua ntar dulu ya, ngambil rokok dulu. Kata temen supirnya itu, gua ngambil rokok dulu ke dalam, ya. Baik lagi lu, iya baik lagi. Mas saya mau ngambil rokok lagi begini. Yang temen itu tadi dia pos ke sini, ngapa dia di jalan raya? Dibikin linglung ya. Dibikin linglung sayanya, dikasih jalan raya. Bang, belum tidur, Bang. Saya bengong. Bukannya tadi lu ke belakang? Enggak, Bang. Gue belum bisa beli rokok nih. Akhirnya saya ceritain, jujur tadi gue bangunin lu di dalam, bangunin temenin gue sini, lu katanya mau ngambil rokok dulu ke dalam, tiba-tiba lu nongol dari sini. Bang, saya aja abis dari rumah saudara saya sekitar jam 7 abis Isya, saya baru pulang ini. Tadi yang saya bangunin siapa? Itu belum lama kejadiannya. Itu saya bangunin siapa? Yang saya bangunin siapa? Mukanya bener, Bang, bener mukanya mirip kayak lu. Mukanya mirip kayak lu gitu. Saya bilang gitu kan. Jujur, Bang, tadi jam 7 saya baru Bang. Jam 7 saya berangkat ke rumah saudara saya. Katanya datang. Saya bayang di sana lah. Pas saya datang, masa lo, Bang, tiba-tiba ngomong kayak gitu? Bener. Akhirnya dia baliklah ke dalam, mau cuci muka katanya dalam. Pas dia balik ke dalam, dia lari ngibrit. Bang, di toilet ada orang. Gak tahu siapa, tapi madepnya semua berdiri aja, Bang. Madep ke tembok. Pas sudah madep tembok, ayo. Jadi saya sama teman saya yang supir itu berani-beraniin.
Karena saya sebagai security, takutnya ada orang masuk apa. Saya bawa senter. Pas saya buka, nggak ada tuh sama sekali orang. Nah, di situ udah mulai. Sering muncul ya. Sering munculan. Ya, emang itu dibikin linglung Bang Iwan atau memang ada sosok yang menyerupai? Itu ada sosok menyerupai teman saya sendiri. Saya Tahu siapa? Sosok apa dia? mungkin kayak semacam kayak Gondoruo gitu, menyerupai manusia. Saya juga bingung. Sedangkan saya tadi bangunin dia, si A. Saya bangunin, "Tahan dulu bang." Saya tanya ke pos, "Tahan dulu bang, saya ngambil rokok dulu di kamar." Dia ngambil rokok di kamar, belum dia datang ke sini, tiba-tiba nongol dari gerbang pertama. Saya bengong. "Lah, lu dari mana?" Saya ceritain, "Apaan bang? Saya jam 7 ke rumah saudara saya. Jam 7 habis Isya." Gitu ceritanya. Menarik Bang Iwan sesi kali ini. Baik sobat Mister Kisanak, kita akhiri dulu bincang-bincang kali ini. Buat sobat Mister Kisanak yang ingin berbagi cerita, ingin muncul di podcast Mister Kisanak, silahkan DM atau kirim melalui kolom komentar. Nantikan video selanjutnya dari Mister Kisanak bersama Bang Iwan.